Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra Program Teknik Mesin 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan yaitu ujian akhir semester ya, yang mana dari mata kuliah mekatronika eh, mendapatkan soal sebuah pemahaman kembali tentang materi PLC atau Programmable Logic Control. Nah, kita akan memulai dari definisinya terlebih dahulu. Langsung saja ya, definisi dari PLC secara umum adalah Programmable Logic Control, yaitu suatu sistem atau alat untuk melakukan kontrol dan monitoring suatu kerja dari mesin. Kemudian PLC juga sering berbentuk mesin relay yang mampu menerima data dan input lalu segera memberikan perintah sebagai keluaran atau output. Alat ini juga memiliki aturan baku karena menyesuaikan dengan target dan objek. Nah, PLC ini adalah perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output digital maupun analog sebuah mesin. PLC memiliki kontrol program untuk menganalisa sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Kondisi input pada PLC disimpan di dalam sebuah memori di mana PLC melakukan sebuah instruksi logika yang diprogram mengikuti kondisi inputan tersebut. Peralatan input biasanya berupa sebuah sensor, kemudian sensor gerak, bisa sensor apapun itu, kemudian push button dan panel kontrol. Kemudian ada limit switch dan juga peralatan elektronik lainnya yang dapat menghasilkan suatu sinyal untuk masuk dan diproses ke dalam sebuah PLC. Nah, sedangkan untuk keluaran atau output umumnya berupa switch yang menyalakan lampu indikator, kemudian relay yang menggerakkan sebuah motor oleh sinyal dan juga peralatan lainnya yang bisa digerakkan oleh sinyal output dari sebuah PLC. Nah, PLC memiliki konsep yaitu programmable, logic, dan kontrol. Nah, yang pertama programmable ini PLC menerapkan konsep programmable yaitu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah alasan mengapa tipe PLC tidak mudah dikenali kecuali cek langsung fungsi dan tugasnya. Kemudian logic. Nah, logic ini berperan penting pada bagian PLC adalah logic atau logika menggunakan bahasa program PLC yang mampu memberikan kerja sesuai algoritma. PLC memakai operasional logika yang umumnya dan konsep dasarnya sering muncul di sebuah instansi. Kemudian controller. Nah, kontrol ini prinsip sebagai hasil akhir dari logika dan program PLC dibuat agar mampu mengelola mesin untuk mengerjakan sesuatu. Lanjut ke komponen PLC. Yang pertama ada CPU. CPU ini komponen yang utama dari sebuah PLC, bertugas processing input dan membuat hasil. Nah, perlu diketahui CPU tersebut bukan berarti sebuah komponen digital yang berupa lengkap seperti
sebuah sebuah perangkat komputer CPU ya. Teman-teman mungkin dapat gambaran, tapi bentuknya itu rada kecil. PLC dapat berbentuk sistem relay yang sederhana tetapi telah diprogram untuk mengerjakan proses sesuatu. Kemudian yang kedua ada memori. Nah, memori ini komponen dari sebuah PLC, fungsinya sebagai menyimpan program dan membantu sebuah processing. Apapun algoritma dan program tersebut tersimpan di bagian memori ini. Selanjutnya ada terminal input output. Nah, bisa dibilang begitu. Nah, PLC juga membutuhkan sumber input sebagai masukan. Input berbentuk apa saja sesuai dengan tugas PLC. Setelah itu hasil akhirnya adalah output yang segera menuju target untuk diterapkan atau suatu komponen penggerak seperti motor, kemudian selenoida. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang ke 4 ada power supply. Nah, power supply di sini juga membutuhkan sebuah tenaga tenaga listrik stabil, menjaga dan proteksi tegangan. Contohnya ada di PLC jenis Omron yang memang memakai alat ini agar kerja optimal dan tidak terganggu. Nah, fungsi PLC tersebut yang utama adalah sebagai rangkaian kontrol pengganti rangkaian relay sekuensial pada sebuah sistem kontrol, seperti melakukan sebuah sistem kontrol timer, counter, dan sistem kontrol yang lainnya, ataupun bisa juga perangkat conveyor. Nah, itu juga bisa diatur menggunakan PLC. Selain itu, PLC juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada secara sekuensial. Nah, fungsi PLC yang sangat jelas adalah sekuensial. Semua perintah sudah dibuat dengan logika yang sesuai. Selanjutnya, tugas PLC adalah melakukan kerja yang sama, artinya tidak banyak berubah kecuali diganti atau ditambah dari program lain. Nah, adapun relay. Nah, fungsi berikut adalah relay, yaitu menyampaikan perintah ke mesin target. Di PLC, operator akan segera menjalankan perintah dan memberikan input. Setelah processing selesai, output dikirim ke target yang disebut relay. Beberapa PLC dapat saling terhubung satu sama lain untuk menjalankan tugas yang sama. Kemudian sebagai monitoring. Jenis-jenis PLC berikut adalah monitoring di sebuah pabrik. Semua mesin harus bekerja secara efisien dan efektif agar mampu menunjang tujuan tersebut. Kemudian operator juga akan memberikan perintah dari PLC lalu memeriksa dan monitor hasilnya. Nah, cara kerja dari sebuah PLC kita simulasikan dari yang pertama, sinyal input. Nah, yang berbentuk seperti terminal atau sambungan soket. Nah, bisa saja kita ambil contoh dari PLC yang jenis Omron. Nah, dari sinyal input ini kita memberikan seperti tugas atau sensor, kemudian tombol switch atau push button. Nah, itu diberikannya kepada letaknya di sebuah PLC input. Nah, kemudian diproses di sebuah PLC yang mana akan diteruskan kepada sinyal keluaran atau output yang akan mengirim perintah untuk meneruskan program yang diminta
misalnya seperti kerja dari komponen motor konveyor, kemudian selenoida. Nah, itu diteruskan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sebuah PLC. Yang pertama, kelebihannya dulu. Nah, PLC adalah proses kerja yang lebih efisien. Kita tidak perlu memerlukan monitoring secara manual, tidak perlu melakukan analisa secara mekanikal atau dicari masalahnya satu persatu. Kita bisa mengetahui sebuah problem yang terletak di bagian mananya gitu dari sebuah PLC. Kemudian ada kekurangannya, yang mana perangkat ini bisa saja rusak, kemudian cukup susah untuk menganalisa dari program mana yang misalkan si sensornya tidak hidup, berarti yang dicarinya bagian apa, kayak gitu kan. Terus misalnya ada error nih di bagian inputnya atau outputnya. Nah, itu akan rada sulit kalau kita tidak mengetahui programnya. Mungkin dari pemahaman saya cukup sekian untuk materi dari sebuah PLC. Di sini pun saya masih dalam rangka belajar, jadi mohon maaf bila ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.